2019 itu lebih berfokus kepada eco fashion. Ketika selesai di pabrik Ada. Ini belum tak ambilin ini. nanti itu dicabutin. Fashion baik itu sesuatu yang menggunakan warna yang kita dapat dari alam maupun yang nanti penggunaan patternnya itu menggunakan bahan-bahan dari alam. Namanya siapa tadi belum kenalan? Bu Barti. Iya. Terima kasih. Nama saya Novi Bambu, tapi nama lengkap saya adalah Dewi Silvinovia. Jadi di sini kita mengelola studio 1712 Novi Bambu. Ini mengapa tertarik berkecimpung di teknik ekoprint? Yang jelas tidak keluar dari konsep awal saya waktu melakukan proses atau mengerjakan bambu yang sampai sekarang masih saya tekuni. Kita memakai beberapa teknik dari awal kita mulai berproses itu adalah basic ecoprint, menggunakan daun sebagai bahan patternnya, tetapi ya alam bisa tanaman, misalnya ada daun, kemudian ada akar, ada batang dari pohon atau kulit. Serat alam misalnya ada serat pisang, serat nanas, serat sansevieria, serat sutra juga, kemudian serat bambu. Nah, yang meninggalkan jejak atau warna di dalam suatu tekstil atau fabric ya. Berarti daun jati nggak bisa ya, Bu? Kalau daun jati bisanya Warna. warna. Mungkin bisa diceritain kan bagaimana proses pembuatan dari proses ekoprint? Fabric dan kemudian kita pukul-pukul, tetapi memang kita menggunakan barrier supaya warna tersebut tidak melebar kemana-mana. Ini itu warnanya itu kalau misalnya dicuci ke luntur atau ke kunci kayak gini. Dan nanti kan ini kita keringkan dulu. Baru setelah kering baru kita kunci. Oh. Ini namanya apa, Bu, prosesnya? Hammering. Istilahnya Hammering. hammering. Oh. Tadi yang pertama kan basic ya, menggunakan teknik hammering seperti yang tadi di shoot. Jadi kita menggunakan sebagai media untuk dicetak di atas. Kalau Mbak E punya palu besi, Hah? kita harus ekstra hati-hati. Bocor ya? Oh, kenapa, Bu? Lah, kan ini kayaknya tipis. Nanti Ah. bisa-bisa fungsinya plastik supaya tidak nempel ke kain. Kalau kita langsung pakai gini, kan otomatis nanti tutupnya nanti kainnya langsung kita. Nah, makanya ini untuk supaya tidak lengket gitu. Kemudian yang kedua, yang jelas kami memakai produk yang ramah lingkungan ya, ramah lingkungan karena kita mengambil dari bahan baku yang ada di sekitar kita. Tidak, seandainya pun itu nanti setelah proses itu ada sampahnya, nah sampahnya itu masih bisa membaur dengan alam. Jadi Bagaimana hasil dan pengelolaan limbah dari ekoprint dibandingkan teknik pengelolaan limbah itu sebenarnya tergantung yang pertama yang jelas dari bahan, yang kedua dari mindset ataupun si pelaku sendiri. Tetapi memang pengelolaan limbah itu membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama. Jadi istilahnya limbah itu adalah sampingan dalam arti sesuatu yang kita kerjakan karena
kita ada waktu, kita juga ada rest dari waste material, terus kita harus kreatif lah untuk supaya ini jangan hanya dibuang percuma, tetapi masih menyisakan keindahan yang bisa kita kelola. Kalau ini kain berapa meter, Bu? Sama sisa ini tadi. Sisa. Biasanya kita kalau bikin ukuran yang 225. Kemudian yang keunggulan yang ketiga terutamanya adalah karena kita menggunakan sumber daya alam lokal yang ada di sekitar kita. Jadi kita mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku yang ada di sekitar kita, dan kemudian juga orang yang kita berdayakan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, jadi orang lokal. Jadi memang di sini kita memanfaatkan kearifan lokal ya. Kita berada di situ ya, kita memanfaatkan apa yang kita punya di situ. Itu diantara ketiga. Gimana, Bu? Kainnya dimasukin ke air rebusan teh atau kasih air yang Ini kan kalau tutupan itu penuh perasaan dulu. Iya ya. Nah ini nanti kan jadi motif juga atau enggak yang Pengen sendirian di sini enak. mau berani? Enggak. Inovasi teknologi. Jadi mungkin hanya ini ya, misalnya apa yang saya serap di situ, kemudian ini sepertinya bisa diaplikasikan dengan menggunakan teknik yang lain. Ecoprint itu kan sebenarnya dari beberapa teknik ya. Kemarin saya juga coba ada di plastik, tapi tidak dengan cara yang dipanasi atau di steam, tetapi dengan menggunakan teknik yang tadi misalnya memakai setrika atau uap panas seperti itu. Jadi memang harus kreatif dan harus selalu mencari sesuatu yang baru dalam penggunaan teknologi. Ecoprint ini adalah apa yang ada di dapur juga. Itulah find something from your kitchen gitu. Kemudian teknik yang terakhir yang terkini, tapi tidak menutup kemungkinan tetap nanti ada perkembangan yang lain. Yang terakhir itu adalah teknik 3D. Saya sebagai pelaku ecoprint adalah ecoprint ini semakin diterima di masyarakat, kemudian populer tidak hanya satu waktu, tetapi berkelanjutan waktunya, karena memang harus dibarengi dengan inovasi yang terus menerus. Dan kemudian juga harapan saya pelaku ecoprint juga bisa memulai dari diri sendiri untuk mulai tidak hanya mengambil tetapi menanam. Saya juga mencoba untuk mengajarkannya ke kaum difabel, dan seperti yang tadi teknik yang hammering itu mereka suka karena menurut mereka itu seperti stress healing. Stress healing pada saat mereka marah itu mereka bisa memukul dengan keras. Intinya from nothing to something. Tambahan tadi alamatnya, di alamat kami di Google Map ada di Natural Eco Fashion, Jalan Bantul KM 6 nomor 505. Di situ nanti silakan googling di Google Map Natural Eco Fashion. Terima kasih. Saya antropologi. Itu jurusan antropologi. Belajarnya ya